Di salah satu sudut kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, terdapat masjid yang memiliki peran penting dalam sejarah Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Itulah Masjid Taqwa yang berada di Desa Wonokromo. Masjid ini merupakan salah satu patok negara Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat atau tiang kenegaraan dan kebangsaan serta keagamaan kerajaan tersebut. Hingga kini pun, masjid yang masih termasuk kagungan dalam atau milik Keraton Yogyakarta tersebut memiliki peran penting. Disinilah Sultan Hamengkubuwono I pernah berguru dan berkonsultasi dalam membangun negara Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Salah satu tradisi yang rutin dan unik dari masjid ini adalah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini sudah berlangsung turun-temurun, diperkirakan sejak hampir 4 abad. Pada Selasa 19 Oktober 2021, peringatan Maulid Nabi itu kembali digelar selepas sholat subuh. Kesan kusuk dan tradisional masih begitu kuat hingga menimbulkan suasana spiritual yang kuat, bahkan kadang larut dalam ekspresi cinta Rasul dan penyerahan diri. Setiap Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, Desa Wonokromo akan meriah dan bergairah seperti hari besar Islam lainnya. Saat fajar belum begitu pecah, masyarakat berdatangan ke Masjid Taqwa untuk mengantar sumbangan tumpeng dengan nasi plus lauk pauk juga ayam ingkung. Tumpeng-tumpeng itu dimaksudkan untuk mendukung perayaan Maulid Nabi. Selepas sholat subuh, jamaah akan berkumpul di serambi masjid untuk mengumandangkan sholawat Nabi serta membaca berjanji, kemudian melantunkan doa-doa. Tak hanya orang tua, pemuda-pemudi dan anak-anak pun akan larut dalam sholawat, seolah jamaah begitu mesra dengan Nabi Muhammad SAW dan dekat kepada Allah Sang Pencipta. Masjid Taqwa Wonokromo didirikan Kiai Muhammad Fakih atau Kiai Welid dari Desa Ketonggo pada akhir abad ke-18. Kiai Muhammad Fakih adalah guru agama dan spiritual pendiri Kesultanan Yogyakarta, yakni Hamengkubuwono I. Ia pula yang menyarankan Sultan Hamengkubuwono I untuk melantik patok-patok atau orang-orang yang mengajari dan menuntun akhlak rakyat. Salah satu yang diangkat sebagai patok negoro adalah Kiai Muhammad Fakih. Kiai Muhammad Fakih kemudian diberi tanah perdikan di Alas Awar-Awar sebelah selatan Desa Ketonggo, tempat tinggalnya. Di Alas Awar-Awar itulah Kiai Muhammad Fakih mendirikan Masjid Taqwa Wonokromo, sehingga masjid ini merupakan salah satu patok negara Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat yang memiliki fungsi dakwah dan menuntun akhlak rakyat. Sehingga wajar jika tradisi-tradisi di masjid ini terus bertahan hingga sekarang, termasuk perayaan Maulid Nabi yang khas.
Setelah pujian dan doa dalam acara Maulid Nabi selesai, maka para jamaah Masjid Taqwa akan memakan tumpeng-tumpeng yang disumbangkan masyarakat sekitar. Setiap acara, tumpeng yang disumbangkan bisa mencapai 30-an, bahkan tahun ini mencapai 34 tumpeng. Jumlah itu sudah sangat cukup sebagai santapan pagi bagi warga Wonokromo, jamaah Masjid Taqwa. Mereka makan dalam kebersamaan, keakraban, kegembiraan, dan kepuasan yang sama. Ya. Saya nggih. Ini gabung. Oh nggih. Ini gabung pundi, Pak? Matur Pak. Nggih, matur nuwun. Selamat pagi Pak Mahrus Hanafi, Bapak Lurah Wonokromo, Kecamatan Kapanewon Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul. Sugeng Enjing, selamat pagi semuanya. Ya. Pak Mahrus, ini tradisi Maulid Nabi dengan tumpengan setiap habis ba'da subuh ini sudah berapa tahun ini, Pak? Kalau untuk yang tradisi baca maulidnya, ya, itu sebenarnya sudah lama. Saya sendiri tidak tahu kapan mulainya. Karena ini masih tua ya. Itu gini, tapi waktu itu kan acaranya sebelum sholat subuh pada awalnya. Jadi seperti kebanyakan musola-musola atau masjid di sini itu karena mengikuti waktu Kanjeng Nabi lahir waktu itu kan menjelang subuh. Iya. Nah, kemudian majelis-majelis musola masjid di sini menyelenggarakan baca maulid di sebelum subuh. Nah, kemudian dalam perkembangan waktu mungkin terkait dengan kehadiran jamaah dan sebagainya, ya kurang lebih 3-4 tahun atau 5 tahun yang lalu, kemudian di masjid ini diselenggarakan setelah subuh. Menyesuaikan kondisi gitu. Ya, walaupun di musola-musola masih terlaksana sebelum subuh. Jadi malah justru bisa bergantian berurutan begitu. Yang jelas ini tradisi ini mungkin sejak zaman leluhur. Betul. Karena ini kan masih sejaman dengan Hamengkubuwono I. Betul. Selain Maulid Nabi, acara-acara yang khas yang rutin dilaksanakan di Masjid Taqwa ini? Ya, untuk acara-acara kegiatan rutin ya PHBI lah. Peringatan Hari Besar Islam itu insya Allah rutin dilaksanakan. Nah, kalau seperti ini sebenarnya kalau acara Maulid Nabi sendiri itu semacam rangkaian acara. Karena sebenarnya puncaknya bukan dibaca Maulid pagi seperti ini, tapi ada malam pengajian, malam peringatan Maulid Nabi sebenarnya. Itu nanti. Ini bagian dari paket kegiatan lah. Ya. Kalau hubungannya dengan Keraton Yogyakarta sampai sekarang masih ada, Pak? Mungkin masih. Karena masjid ini kan statusnya sendiri kan kagungan dalam. Keratonnya Yogyakarta. Kemudian di sini kan ada semacam abdi dalam yang ikut merbot, ikut jadi takmir ya. Ikut merbot. Jadi ikut jadi yang merawat, ikut bersih-bersih, ikut mengabdi lah.